kalau pertanyaannya seperti itu kan itu masih punya multi tafsir. Yang penting begini, Badan POM itu sebagai lembaga negara, dia berdiri di atas aturan, dia berdiri di atas undang-undang. Dan kita melayani seluruh rakyat kita, seluruh masyarakat kita. Nah, jika ada masyarakat kita punya konflik, karena ada konflik kepentingan, misalnya satu orang menuntut yang lain, tentu Badan POM secara objektif akan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya. Nah, sekarang bersifat produk-produk. Siapapun produk yang memiliki dan melanggar aturan, tentu kita telah tindaki. Oleh karena itu, Badan POM berkomitmen bersikap netral. Ini penting supaya Badan POM jangan diseret ke kanan, jangan diseret ke kiri. Itu wajib Badan Pengawas Obat dan Makanan itu berdiri di tengah-tengah. Landasannya apa? Aturan. Landasannya apa? Undang-undang. Landasannya apa? Ya, tentu peraturan. Baik itu peraturan Badan POM itu sendiri, peraturan presiden, ataupun peraturan pemerintah, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh negara. Itulah landasannya Badan POM berdiri. Dia berdiri tegak terhadap undang-undang. Nah, sekarang jika ada warga kita, taruhlah sekarang ada pesohor yang lagi dituntut oleh pesohor lain di pengadilan. Nah, kalau ada yang pengadilan membutuhkan saksi ahli atas berbagai keputusan, Badan POM siap sedia sebagai lembaga negara untuk memberikan penjelasan sesuai dengan aturan dan penjelasan sesuai yang seharusnya dan tidak memihak ke kanan atau ke kiri. Kita berdiri di tengah-tengah. Nah, terhadap seperti yang salah seorang pesohor yang punya produk yang ternyata produk itu melanggar, sebetulnya kan produk itu telah kita tindakin sebetulnya. Di mana kita tindakinya yaitu tanggal 2 November 2024 tahun lalu. Itu kan telah diumumkan dan tidak hanya pesohor itu yang punya, semua yang lain kita umumkan kan. Jadi tidak berpihak pada. Nah, sekarang bagaimana yang dilakukan oleh pesohor tersebut? Saya tidak bisa menyebutkan brand atau nama karena saya ini kepala Badan POM, tentu tidak bisa berpihak karena semua statementnya bisa bermanifestasi hukum, ya. Jadi contohnya misalnya ada produk yang tanggal 4 November tahun 2024 kita telah putuskan 4 atau 2 ya, saya lupa. Yes. Yang jelas bulan November tahun 2024 kita sudah umumkan itu melanggar dan itu diumumkan secara bersama-sama, bukan hanya pesohor tersebut punya produk tapi tentu produk-produk lain juga kita umumkan. Seingat saya ada 16 produk yang kita umumkan saat itu. Jadi sekarang telah dilakukan tindakan administrasi dan telah kita jalankan sesuai dengan aturan yang kami miliki. Nah, sekarang juga saya perlu informasikan Badan POM telah mengeluarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 16 tahun 2025. Nah, peraturan ini secara guidance telah menetapkan aturan, tata cara, model, dan sejauh mana sebuah produk bisa direview, ya kan? Nah, kami bahkan berharap seluruh masyarakat bisa menggunakan haknya sebagai masyarakat, tetapi tentu ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya harus berbicara sesuai dengan kompetensi, harus membahasakan secara jujur apa adanya, bukan berdasarkan sekedar kepentingan. Kemudian hal yang lain lagi yang di rambu-rambu itu dijelaskan jika terjadi sesuatu yang di luar jalur itu, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan bisa memberikan sanksi. Sanksi yang kita bisa lakukan administrasi, tetapi bisa juga memproses kepada tahap berikutnya sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, ya kan?
sesuai dengan undang-undang dagang dan sesuai dengan undang-undang ITE. Itu juga bisa diproses dan tentu prosesnya selalu di pengadilan. Nah sekarang mengenai case tadi, saya juga baca di sosial media, jadi teman-teman yang lihat ada komen-komen yang menganggap Badan Pengawas Obat dan Makanan berpihak. Kita tidak berpihak sama sekali. Badan POM tidak bisa dibayar. Badan POM tidak bisa, kita berdiri di atas aturan. Dan sekarang kalau siapapun yang melanggar, kita akan tindaki. Itu sih. Otoritas Badan POM tidak bisa menutup klinik ya. Kenapa? Karena itu otoritasnya di Kementerian Kesehatan. Dinas Kesehatan. Sementara Badan POM hanya berhubungan dengan produknya. Nah, produknya kita sudah putuskan kan? Apalagi kalau dia ilegal, tentu kita bisa sita kan gitu. Intinya begitu. Dan kalau yang berhubungan dengan dokternya, berhubungan dengan kliniknya, itu bukan kewenangan kami. Karena kita berhubungan dengan produk. Nah, kalau misalnya ada produk ilegal yang dijual, tentu kita bisa tarik dari peredaran obat tersebut. Sementara kalau dia dijual di klinik, kliniknya kita tidak bisa pakai. Itu masuk kepada Undang-Undang Kesehatan dan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan itu domainnya Kementerian Kesehatan. Yang dalam hal ini itu diserahkan ke Dinas Kesehatan. Saya kira seperti itu tentunya. Kita selama ini kan kerjasama lintas sektor kita jalankan. Jadi kalau laporan masyarakat itu lanjutkan ke, misalnya lanjutkan ke Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, kan dia punya juga ini. Terus dari Dinas Kesehatan meminta klarifikasi dari Badan POM, kita akan jawab seperti itu. Misalnya produk ini tidak terdaftar di tempat kami, ini produk ilegal. Dan oleh karena itu kerjasama dengan Badan POM-nya mengambil produknya, menyita produknya, sementara kliniknya tentu Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan yang tanggung jawab. Kami tidak punya otoritas untuk menutup atau membuka klinik di Kementerian Kesehatan. Kalau apotik, nah, kami punya instalasi kefarmasian. Saya kira begini, kan intinya itu semua sudah dijelaskan di press release kami, bahkan sudah dipublish. Tinggal di copy paste saja apa yang itu kan saya tanda tanganin itu. Nah, ini salah berarti. Siapa yang membenarkan? Tidak ada yang membenarkan itu. Tidak ada yang membenarkan. Buktinya bahwa Badan POM tidak membenarkan, Badan POM telah mengambil keputusan, telah mengumumkan, dan semua yang berhubungan dengan itu telah kita cabut dan kita umumkan, menurunkan warning kepada masyarakat jangan gunakan produk ini karena melanggar. Nah itu urusannya Kementerian Kesehatan, bukan urusannya Badan POM itu. Pak, berarti masih ada produk-produk yang mungkin masih di tindak lanjuti oleh BPOM dalam case pesohor ini ya Pak? Masih ada nggak kira-kira produk yang akan muncul lagi? Ya tentu semua produk sekarang bukan hanya pesohor, kita evaluasi dan sekarang lagi dievaluasi di kedeputian terkait. Kalau berhubungan dengan obat di kedeputian 1, kalau berhubungan dengan kosmetik, skincare di kedeputian 2. Dan tentu penindakannya nanti di kedeputian 3 akan bertindak. Tanpa ditantang kita kan sudah menindak kan? Teman-teman sudah turun ke lapangan. Nanti akan diumumkan. Saya sudah tanda tangani tadi pengumumannya. Lihat di pengumuman. Ya. Sudah tayang hari ini. Silakan dilihat. Jadi kalau saya disuruh lagi item per item, lihat aja di websitenya dan sosial medianya Badan POM yang resmi. Let me do that. Sobat Aisyah, dunia kecantikan kembali diguncang kabar mengejutkan. Reza Gladys, selebgram sekaligus pebisnis yang dikenal glamor dan sukses di media sosial,
kali ini jadi sorotan bukan karena prestasinya, tapi karena produk kecantikan miliknya diduga bermasalah secara hukum. Bukan isu ringan, karena BPOM RI langsung turun tangan dan menegaskan bahwa produk tersebut tidak memiliki izin edar resmi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana respons Reza Gladys? Dan apa dampaknya bagi para penggunanya? Yuk, kita kupas tuntas kronologi dan fakta di balik polemik yang kini menyita perhatian publik dan media. Jakarta, CNN Indonesia. Nama Dr. Reza Gladys kembali jadi sorotan publik setelah produk kecantikan miliknya, Glowing Booster Cell, disebut tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Isu ini pertama kali mencuat lewat kuasa hukum artis Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, yang menyebut bahwa layanan tersebut ilegal karena tak terdaftar secara resmi. Namun, kuasa hukum Reza Gladys, Robert Paruhum, segera meluruskan kabar tersebut. Lah menegaskan bahwa Glowing Booster Cell bukanlah produk kosmetik seperti yang ramai diperbincangkan, melainkan sebuah layanan perawatan wajah yang dilakukan di klinik milik Reza. Saya jelaskan bahwa Glowing Booster Cell adalah treatment. Itu dikira produk. Ya memang izin BPOM tidak ada. Sampai kapanpun tidak ada. Itu, kan, bukan produk. Jelas Robert saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis tanggal 31 Juli. Menurut Robert, perawatan tersebut menggunakan produk bernama Riberskin, yang memiliki izin edar resmi dari BPOM. Yang dikeluarkan BPOM adalah izin produk. Produk yang digunakan Dr. Reza adalah Riberskin. Itu intinya. Kalau Riberskin ada izinnya. Lanjutnya, meski begitu, ia mengakui bahwa layanan Glowing Booster Cell sudah tidak lagi ditawarkan di klinik milik Reza sejak Mei tahun 2024. Namun, penghentian itu disebut bukan karena masalah legalitas, melainkan karena minat pasien yang menurun. Di sisi lain, BPOM RI, melalui akun Instagram resminya, tetap memberikan pernyataan tegas. Lembaga ini menuliskan bahwa sejak tanggal 2 Februari tahun 2024, izin edar produk RIBESKIN Superficial Pink Aging telah dibatalkan. Tak hanya itu, BPOM juga menyebut bahwa GLAFIDSYA Glowing Booster Cell, yang dikaitkan dengan Reza Gladys, tidak terdaftar secara resmi sebagai produk di BPOM. Produk Riberskin X Pink Shooter, yang disebut Sage dengan RIBESKIN Superficial Pink Aging, tercatat telah habis masa izin edarnya pada Februari tahun 2025. Tak hanya itu, BPOM juga menyebut bahwa GLAFIDSYA Glowing Booster Cell, yang dikaitkan dengan Reza Gladys, tidak terdaftar secara resmi sebagai produk di BPOM. Produk Riberskin X Pink Shooter, yang disebut sejenis dengan RIBESKIN Superficial Pink Aging, pun tercatat telah habis masa izin edarnya pada Februari tahun 2025. Lebih lanjut, BPOM menambahkan bahwa RIBESKIN Superficial Pink Aging masuk dalam daftar 16 produk kosmetik berbahaya yang melanggar aturan selama periode September tahun 2023 hingga Oktober tahun 2024. Produk tersebut termasuk salah satu yang terkait dengan nama Reza Gladys. Nah Sobat Aisyah, itulah tadi update seputar sorotan terhadap produk kecantikan milik Reza Gladys yang kini sedang ramai dibicarakan. Tentu, sebagai konsumen, kita punya hak untuk tahu dan memastikan bahwa produk yang kita gunakan telah terdaftar dan lolos uji dari lembaga resmi seperti BPOM. Semoga polemik ini bisa segera menemui titik terang, baik bagi Reza Gladys sebagai pelaku usaha, maupun bagi masyarakat luas yang mengutamakan keamanan dalam memilih produk kecantikan. Kalau menurut kalian gimana? Penting gak sih ngecek legalitas dan izin BPOM sebelum beli skincare atau kosmetik? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia selebriti dan isu-isu viral lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Aisyah.